Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di Minggu pagi yang indah ini. Walaupun kita masih di rumah ataupun di mana saja berada, kita akan siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, untuk lebih dekat pada Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan saat teduh sejenak. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Allah Hadir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Nats pembimbing ibadah minggu ini terambil dari 1 Korintus 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 yang berkata, "Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu." Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, agung karyanya.
Yosua 22 ayat yang kelima yang berkata, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Saya persilakan kepada Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan untuk mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Saat ini kami mengucap syukur karena kami masih diberi kesempatan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami, orang-orang yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Kolose 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 yang berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jemaat disilakan untuk duduk. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan lagu dari NR7, Bersabdalah. Kepada jiwaku
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu pada kami Tuhan, sehingga kami pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berikanlah kepada kami hati untuk mau datang kepada Tuhan dan beribadah kepada-Mu dengan sukacita, sehingga berkat dari firman Tuhan ini boleh kami terima daripada Tuhan. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan dalam segala keterbatasannya ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan ini boleh menjadi berkat, menjadi pengajaran bagi kami, dan kami boleh mengalami pertumbuhan dalam iman kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17 sampai dengan 34. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga ada seorang yang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada yang lapar,
baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini tema kita adalah tertib dalam mengikuti perjamuan kudus. Sesuai dengan kalender Sinode Gereja Kristus, pada hari ini seharusnya dilakukan perjamuan kudus. Tetapi dengan kondisi pandemi yang saat ini sedang mewabah dan cukup banyak yang menjadi korban dari COVID ini, rumah sakit penuh, dan bahkan di antara anggota jemaat kita pun ada yang terkena COVID-19 dan dirawat ataupun isolasi mandiri, sehingga perjamuan kudus pada hari ini ditunda, ya, semoga di bulan Oktober maupun di tahun depan kita boleh merayakan perjamuan kudus Tuhan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus diselenggarakan dan dilakukan dan menjadi undangan Tuhan Yesus, seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum dia mengalami penderitaan dan mati di atas kayu salib. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sih makna perjamuan kudus? Seringkali kita melakukan perjamuan kudus, tapi apakah kita mengerti makna dan arti perjamuan kudus? Sehingga kita pada pagi hari ini tema ini boleh menjadi pengajaran bagi kita tentang bagaimana kita tertib di dalam melakukan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa makna perjamuan kudus yang setiap 4 atau 3 bulan sekali kita rayakan? Itu kita merayakan perjamuan kudus dalam 1 tahun itu 4 kali, Bapak Ibu, ya. Jadi kita tidak setiap bulan atau setiap minggu kita melakukan perjamuan kudus, tetapi kita melakukan perjamuan kudus 4 bulan sekali. Yang pertama, kalau di gereja kita itu biasanya di awal tahun, di Jumat Agung, lalu di bulan Juli, lalu di bulan Oktober, yaitu perjamuan kudus sedunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita pada makna perjamuan kudus. Yang pertama adalah maknanya perintah untuk senantiasa mengingat Yesus. Jadi Rasul Paulus dalam bacaan kita selalu mengingatkan kita bagaimana kita harus melakukan perjamuan kudus, dan dalam perjamuan kudus itu kita senantiasa mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam penebusan dosa di atas kayu salib. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 11 ke-23 dan 24, sana dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi setiap kita melakukan perjamuan kudus, setidaknya dan seharusnya kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tubuhnya telah dipecah-pecahkan, artinya telah hancur
tercabik-cabik dan tersalib di atas kayu salib, dan darah Tuhan Yesus menetes sedemikian rupa sebagai penebusan dosa untuk kita semua. Yang kedua, makna kedua adalah bersatunya pribadi kita dengan Kristus. Ya, jadi ketika kita sedang melakukan perjamuan kudus, kita harus mengingat bahwa kita sedang bersatu dalam perjamuan kudus Tuhan. Dalam Yohanes 15:4 mengatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Jadi dalam perjamuan kudus ini kita sedang dalam bersatu dengan tubuh Kristus. Yang ketiga, makna dari perjamuan kudus, mengingat pengalaman keselamatan kita. Bagaimana karya keselamatan yang telah dilakukan Kristus untuk kita. Sebab upah dosa adalah maut. Sehingga karya keselamatan yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita, kita mengingat bagaimana karya keselamatan itu, dan kita memperoleh keselamatan itu dari Tuhan. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 28 katakan, "Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia." Jadi Bapak Ibu, pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu hanya satu kali untuk selamanya. Tidak dilakukan berkali-kali oleh Yesus. Jadi kita harus mengingat bahwa ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, bila kita menanti-nantikan keselamatan kita yang kedua kalinya, itu ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Marilah kita terus menantikan itu, bahwa keselamatan yang telah dianugerahkan itu, yaitu apa? Hidup yang kekal. Jadi jangan biarkan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita itu menjadi sia-sia karena keegoisan kita, karena keinginan kepuasan kita sendiri. Jangan sampai anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan itu menjadi hilang. Tapi haruslah kita memegang anugerah keselamatan itu seumur hidup kita sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya, dan kita boleh didapati tetap setia dalam penantian kita menantikan Kristus yang kedua kali. Cuma yang dikasih oleh Tuhan. Makna yang keempat, yaitu perintah untuk mengingatkan mereka yang belum percaya. Jadi perjamuan kudus ini boleh mengingatkan kepada kita bahwa ada masih banyak orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Dan ini sekaligus dalam perjamuan kudus ini menjadi suatu peringatan buat kita, mengingatkan kepada kita untuk kita memberitakan akan keselamatan yang telah dilakukan Kristus. Roma 10 ayat 14 mengatakan, "Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, jika mereka tidak percaya kepada Kristus, kepada Dia, kepada Tuhan? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus, jika mereka tidak mendengar tentang berita tentang Dia, itu tentang Tuhan Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, tentang Tuhan Yesus, jika tidak ada yang memberitakannya?"
Jadi perjamuan kudus ini juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita punya tugas dari Tuhan untuk memberitakan tentang Yesus dan karya keselamatan yang telah dilakukan oleh Yesus. Yang kelima, Bapak Ibu, makna dari perjamuan kudus mengingatkan akan pentingnya persekutuan. Nanti dalam bacaan kita akan melihat bagaimana pentingnya persekutuan yang erat dalam melakukan perjamuan kudus. Di dalam 1 Yohanes 1:7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi penting, Bapak Ibu, persekutuan kita di dalam Tuhan dan persekutuan kita dengan saudara-saudara kita sesama jemaat Tuhan. Yang keenam, makna dari perjamuan kudus sebagai wujud pengharapan kita terhadap kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Karena itulah setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali kita merayakan perjamuan kudus, dan terus itu diulang-ulang untuk kita terus untuk mengingat akan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus sampai kepada kedatangannya kedua kali. Perjamuan kudus ini terus akan dilakukan oleh gereja Tuhan sebagai pengingat kita, sekaligus juga untuk kita terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam Ibrani 6 ayat 11 dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Teman dikasih oleh Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ini adalah sebuah kepastian. Pasti akan datang meskipun kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Tetapi itu menjadi suatu kepastian, dan marilah kita tunjukkan kesungguhan kita dan menjadikan itu suatu pengharapan bagi kita. Pengharapan yang pasti. Dan pengharapan Tuhan bukanlah PHP, ya. Pengharapan yang hanya palsu dan tidak pasti, ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur Tuhan dalam perjamuan kudus dilambangkan ini, ya. Roti dan anggur, suatu lambang menjadi pengingat kepada kita bagaimana perjamuan malam Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dilakukan sebelum Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang di awal tadi saya mengatakan, siapa sih yang menjadi penyelenggara perjamuan kudus? Ya, siapa yang menjadi penyelenggara perjamuan kudus? Yang menjadi penyelenggara perjamuan kudus adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri mengajak kita, mengundang kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Dalam Lukas pasal 22 ayat 15 katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh penggenapannya dalam kerajaan Allah. Jadi perjamuan kudus bersama dengan Tuhan Yesus itu hanya sekali pada waktu perjamuan malam Paskah sebelum Tuhan Yesus menderita. Dan ketika kita melakukan perjamuan kudus, ya, kita hanya mengingat kembali apa yang telah dilakukan Tuhan. Jadi undangan perjamuan kudus ini, penyelenggaranya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan majelis jemaat, ya, tugas majelis jemaat adalah mempersiapkan perjamuan kudus. Ya.
tugas majelis jemaat menyiapkan anggur dan roti perjamuan kudus. Tetapi yang mengundang perjamuan kudus adalah Tuhan sendiri. Karena itu dalam melakukan perjamuan kudus ada syarat-syarat yang harus dilakukan, yang harus ditaati oleh seluruh jemaat. Ya. Apa syarat-syarat dalam ikut perjamuan kudus, saudara-saudara? Sesuai dengan tata gereja Sinode Gereja Kristus bab 5 pasal yang ke-18 ya. Jadi perjamuan kudus kita di Sinode di Gereja Kristus telah diatur di dalam tata gereja kita ya. Dalam bab 5 pasal 18 ya. Yang boleh ikut perjamuan kudus yang pertama adalah anggota jemaat atau tamu yang sudah dibaptis dewasa atau sidi. Ini menjadi persyaratan mutlak dan tidak boleh diganggu gugat. Jadi biasanya ya pendeta ya sebelum melakukan perjamuan kudus ini akan dibacakan tata gereja ini ya. Aturan mengikuti perjamuan kudus ini akan dibacakan. Menjadi tata tertib dalam mengikuti perjamuan kudus. Ya, jadi anggota jemaat yang belum dibaptis dewasa atau sidi tidak diperkenankan ikut perjamuan kudus. Apa alasannya? Nanti kita lihat di dalam bacaan kita ya, dalam 1 Korintus 11. Ada alasannya ya. Lalu kemudian jemaat tidak berada dalam pengembalaan khusus. Ini diatur dalam tata gereja ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti perjamuan kudus ya, tetapi Bapak Ibu sedang menjalani pengembalaan khusus ya di gereja kita selama ini di Gereja Kristus ya, tidak ada yang mengalami atau sedang digembalakan khusus. Tapi kita juga harus menyadari ya, karena perjamuan kudus ini adalah sakral, suci, sakramen ini ya, maka bagi Bapak Ibu yang sedang dalam pengembalaan khusus atau sedang dalam masalah ya, yang sebelum berdamai dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak ya, kalau bisa jangan ambil bagian dalam perjamuan kudus ya, agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Nanti kita juga akan lihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita masuk dalam bacaan kita. Dalam 1 Korintus pasal 11. Rasul Paulus mengerintik jemaat Korintus dalam melakukan perjamuan kudus. Dia melihat ada sesuatu yang salah dalam perjamuan kudus ini. Yang pertama Bapak Ibu, dalam perjamuan kudus yang dilakukan oleh jemaat Korintus pada pasal 11 ini ya, bahwa pertemuan-pertemuan jemaat yang tidak mendatangkan kebaikan atau tidak tertib ya, dalam ayatnya yang ke-17 ya, di situ sangat terlihat bagaimana Rasul Paulus menegurnya ya, menegur jemaat Korintus ya, bahwa pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh jemaat Korintus itu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Ya. Alasannya apa? Dijawab pada ayat yang ke-18. Itu adanya perpecahan. Ya. Ada perpecahan dalam pertemuan jemaat. Ya. Dengan adanya golongan orang kaya dan miskin. Ya. Ada blok, ada orang kaya, ada orang miskin, gitu ya. Jadi Rasul Paulus mengkritik ini, ya. Jadi dalam perjamuan kudus, dalam kritikan Rasul Paulus ini kita melihat bagaimana dalam perjamuan kudus seharusnya itu tidak terjadi, ya. Karena dalam perjamuan kudus ini adalah sama-sama, baik orang kaya, baik orang miskin, sama-sama melakukan perjamuan kudus ini di hadapan Tuhan. Nah,
kritikan berikutnya yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu bagaimana jemaat pada saat melakukan perjamuan malam Tuhan itu, mereka memakan makanannya sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Ya, mereka kenyang. Yang orang kaya yang punya bawa makanan banyak, mereka kenyang dengan makanan mereka. Ya, makanya di dalam ayat 21 dikatakan ada yang mabuk, ada yang merasakan lapar pada 21 dikatakan. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat, meninjau kembali apa yang dilakukan, melihat ke belakang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus melakukan perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya. Apa tinjauan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu bagaimana Rasul Paulus meninjau makna yang nyata dan sesungguhnya dari peraturan perjamuan kudus. Ya, diingatkan kembali jemaat Korintus bagaimana apa yang dilakukan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dalam melakukan perjamuan malam. Mengingatkan jemaat Korintus bahwa yang dipentingkan di dalam perjamuan kudus adalah persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan Kristus, dan bukan dengan makanan. Ya. Karena itulah Rasul Paulus sangat tegas sekali mengatakan bagaimana perjamuan kudus Tuhan, perjamuan malam itu, ya, bukan makanan dan minumannya, tapi bagaimana persekutuan kita dengan Kristus. Sangat tajam sekali perkataan Rasul Paulus ini. Dan berikutnya Rasul Paulus juga mengatakan bahwa perjamuan kudus harus terus dilaksanakan hingga Tuhan Yesus datang kembali dengan terus memberitakan kematian Tuhan. Ya, atau Injil Tuhan. Nah, Rasul Paulus dalam bacaan kita, Rasul Paulus mengingatkan bagaimana sih perjamuan kudus yang benar? Bagaimana sih seharusnya dalam perjamuan kudus ini dilakukan dengan cara-cara yang benar dan dilakukan dengan tertib. Yang pertama adalah hendaknya tiap orang menguji dirinya sendiri, ya. Pada 28 di sana dikatakan, ya. Bagaimana hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, mawas diri dan mempersiapkan diri dengan baik. Karena itulah maka dalam peraturan yang dituliskan di tata gereja, ya, majelis jemaat memberitakan persiapan perjamuan kudus itu 3 minggu berturut-turut, mengingatkan kepada jemaat, ya, untuk bagaimana jemaat menguji dirinya sendiri, mawas diri sebelum dia ikut perjamuan kudus, atau bahasa gerejawinya itu sensoramorum, mensensor diri. Bagaimana kita mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus, ya, sehingga jemaat siap mengoreksi, sehingga ketika sudah memasuki perjamuan kudus dia suci, kudus, dan layak, ya, layak untuk mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Menguji diri kita sendiri dengan benar sebagai tindakan disiplin untuk mengingatkan kesatuan tubuh Kristus. Ya, itu dituliskan pada ayatnya yang ke-31. Bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat akan pentingnya kesatuan, ya, dalam perjamuan kudus kita, ya. Dalam ayat 31 dikatakan kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ini pentingnya sensoramorum.
Ya, sebab Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya melakukan perjamuan kudus, sehingga perjamuan kudus ini tidaklah menjadi cemar, ya, tidaklah menjadi cemar. Pada ayatnya ke-29, ya. Pada ayat 29 dikatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya. Jangan sampai kita itu tidak layak di hadapan Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus. Jangan sampai kita mendatangkan hukuman bagi kita sendiri karena kita dalam mengikuti perjamuan kudus kita dianggap cemar dan tidak layak. Karena jangan sampai ketika kita belum disidi atau baptis dewasa, janganlah kita ambil perjamuan kudus. Karena itulah bagi Bapak Ibu yang belum disidi, belum baptis dewasa, ayo kita dibaptis dulu. Tapi sebelum dibaptis atau disidi, kita ikut kelas katekisasi, ya, karena ini menjadi syarat bagi Sinode Gereja Kristus bahwa setiap orang yang mau disidi atau baptis dewasa harus mengikuti katekisasi, ya. Dan bagi kita yang sedang dalam pengembalaan khusus, diingatkan kembali untuk kita pun tidak mengambil perjamuan kudus sehingga kita layak di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak mendatangkan hukuman, ya, dari Tuhan karena kita tidak layak untuk ikut perjamuan kudus. Karena itu persiapkanlah diri kita dalam mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Meskipun pada hari ini tidak dilakukan perjamuan kudus Tuhan, tapi biarlah ini pada pagi hari ini kita boleh diberikan pemahaman, diberikan pengertian bagaimana tata tertib pada saat kita melakukan perjamuan kudus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita menaikkan doa dan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa dalam melakukan perjamuan kudus ada tata cara, ada tata tertib yang harus kami lakukan, yang harus kami persiapkan sehingga kami tidak mencemarkan diri terhadap perjamuan kudus Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar dalam perjamuan kudus yang kami lakukan ini, kami boleh mengoreksi diri kami boleh mawas diri, mensensor diri kami, apakah kami sudah layak di hadapan Tuhan. Meskipun Tuhan melayakkan kami dalam perjamuan kudus, karena setiap kami adalah orang-orang yang berdosa, tapi kami boleh diundang oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Karena itu Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus mempersiapkan perjamuan kudus, terlibat dan ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus, kami teringat kepada Penatua Agus Setiawan ya Tuhan, dan juga seluruh keluarganya Tuhan, yang saat ini telah Tuhan izinkan untuk boleh mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit, dan istri, mertua dan anak-anaknya juga dirawat di rumah dengan isolasi mandiri. Tuhan Yesus mampukan dan berikan penghiburan kepada Penatua Agus bersama dengan keluarga. Biarlah Tuhan sendiri yang menghiburkan dan menguatkan, bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi agar keluarga Penatua Agus Setiawan boleh semakin dekat kepada Tuhan dan mengerti rencana Tuhan ketika
Penetua Agus dan keluarga boleh mengalami ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik dari Cilingling. Kami mengucap syukur karena anak-anak dari adik dari Cilingling sudah mulai ada perubahan dan baik kembali. Kami terus mendoakan untuk adik Cilingling yaitu Koyudi. Tuhan Yesus kiranya boleh semakin pulihkan dan sembuhkan sehingga Koyudi boleh kembali bersumpul bersama dengan keluarga di rumah. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk mama dari Edward yang juga boleh Tuhan izinkan untuk mengalami COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan mampukan di tengah-tengah kelemahan tubuhnya ada kelemahan tubuh yang lain yang dialami oleh mama Edward. Tuhan Yesus kiranya juga berikan penghiburan, kekuatan, sehingga Mama Edward boleh juga diizinkan untuk mengalami anugerah yang daripada Tuhan, untuk mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan dalam menghadapi suatu situasi yang sulit ini. Tuhan berkati Edward, berkati Papa, sehingga Edward dengan juga Papa juga boleh mendukung untuk memberikan dukungan dan semangat kepada mamanya ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit, bahkan mungkin sedang mengalami apa yang sama yang sedang dialami oleh saudara kami ini, tapi kami tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus kiranya memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh tetap semangat, boleh tetap memiliki pikiran-pikiran yang positif dalam menghadapi semua cobaan ini dan pergumulan ini. Tuhan, kami menyerahkan saudara kami ini Tuhan Yesus ke dalam tangan pertolongan dan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan kami baik di GKJH maupun di Pesongklong. Tuhan, semua kegiatan pelayanan kami lakukan secara online, baik ibadah umum, baik ibadah sekolah minggu, baik ibadah fellowship para muda kami Tuhan, dan bahkan untuk PAUD Cahaya Kasih kami juga lakukan secara online. Kami menyadari bahwa COVID-19 saat ini dengan varian Delta yang saat ini sudah begitu cepat menyebar. Tuhan, tolong Tuhan, agar pelayanan kami ini boleh tetap menjadi berkat meskipun kami lakukan secara online. Dan bila jemaat juga boleh tetap ikut ambil bagian dalam setiap ibadah-ibadah kami ini, sehingga kami boleh tetap memelihara kehidupan iman mereka Tuhan meskipun kami lakukan secara online. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bila Tuhan boleh menolong bangsa dan negara kami Tuhan dalam menghadapi kasus COVID-19 yang lonjakannya cukup cepat sekali Tuhan. Bahkan rumah sakit tidak mampu lagi untuk menampung pasien COVID-19 ini Tuhan. Bahkan sudah begitu banyak korban yang telah berguguran. Bahkan tenaga kesehatan kami juga harus mengalami ini Tuhan. Tuhan, tolong angkatlah wabah COVID-19 ini Tuhan di bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh dapat beraktivitas kembali, bagi yang bekerja, bagi yang sekolah, bahkan dalam pelayanan kami sangat rindu kami dapat lakukan dengan tatap muka. Karena itu Tuhan, kami tidak dapat berbuat banyak Tuhan. Kami hanya mampu menyerahkan itu semua ke dalam kehendak Tuhan. Dan jangan biarkan kehendak kami yang jadi Tuhan. Inilah doa-doa sahabat kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kiranya berkenan untuk mendengarkan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa sahabat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKJH atau pos cengklong yang tertera pada layar, atau mengumpulkannya pada amplop persembahan dan memberikannya kepada bendahara atau rohaniawan. Mari kita berdoa, kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengar saat ini dapat memberikan kekuatan bagi kami di masa pandemi ini ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Biarlah Tuhan pakai persembahan ini yang asalnya dari Tuhan. Tuhan berkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya mengerti, kiranya Tuhan mendengar setiap permohonan dan pergumulan dari jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan selalu memelihara hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini dengan lagu NR 299, Penuhkanlah Pialamu. Penuh
Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.